فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang belajar yang hukum asalnya adalah fardu ain untuk perkara-perkara yang tidak sah keislaman dan juga keimanan serta beberapa jenis ibadah kecuali dengan ilmu tersebut, maka belajarnya adalah fardu ain. Adapun yang setelah itu maka dia adalah menjadi fardu kifayah. Apabila salah satu atau beberapa orang sudah mencukupi dengan kadar yang mencukupi di suatu negeri sudah menjalankannya, maka yang lain gugur kewajiban. Yang tersisa adalah apa? Sunnah muakkadah. Karena ilmu itu sendiri secara zatnya, ilmu syar'i lebih utama daripada amal-amal sunnah. Maka dia minimalnya memang adalah sunnah muakkadah, tidak menjadi sekedar mubah atau sunnah-sunnah biasa, sunnah ghairu muakkadah. Kemudian apabila kita melihat dari nasihat para ulama dan lain-lain, tahulah kita bahwasanya betul-betul di Indonesia, di Malaysia dan di banyak tempat itu ilmu orang-orang yang ada di negeri-negeri tersebut dan di banyak negeri kaum muslimin itu masih sangat kurang. Bu. Maka sangat betul-betul ditekankan untuk memperdalam lagi ilmunya. Karena fitnah-fitnah yang ada dan berbagai macam ujian dan cobaan yang ada itu membuktikan betapa kurangnya pengetahuan-pengetahuan yang mencukupi untuk bekal hidup, bekal dakwah dan bekal istiqamah yang ada pada orang-orang, yang ada pada kebanyakan kaum muslimin di mayoritas negara-negara kaum muslimin. Maka tidak layak untuk dikatakan kewajiban itu sudah gugur. Baik. Dan belum tentu perkara itu sudah mampu, sudah bisa untuk ditunaikan tanpa adanya rihlah langsung kepada para ulama. Belum tentu. Ana tidak mengatakan tidak mungkin dilaksanakan, yaitu pasti sudah bisa dilaksanakan di Indonesia sendiri, atau yaitu tidak mungkin dilaksanakan kecuali kalau di Yaman. Tidak demikian. Tapi dengan keadaan-keadaan yang penuh keterbatasan, maka kita tidak berani untuk memastikan bahwasanya fardu ain itu sudah bisa dilaksanakan dan terpenuhi, sudah bisa dilaksanakan di tanah air sendiri-sendiri, dan fardu kifayahnya sudah terpenuhi dengan yang ada. Kita tidak berani memastikan itu. Maka kewajiban itu belum gugur, sehingga memang sangat ditekankan untuk terus belajar di hadapan para ulama bagi orang-orang yang memiliki kemampuan itu, atau boleh jadi dengan apa yang dimampui, bertakwa sekuat tenaga. Baik. Kemudian yang terkait dengan masalah potret, gambar dan sebagainya, jelas itu hukumnya adalah haram. Tetapi tatkala itu diwajibkan oleh pemerintah, maka yang memikul dosa bukan kita. Yang memikul dosa adalah yang mewajibkan. Nanti di hadapan Allah dia yang akan ditanya kenapa demikian. Lalu silahkan dia mengemukan hujah sekuat tenaga. Oh, saya ada udzur begini karena ada banyak pencuri atau banyak perampok atau banyak apa istilahnya itu, mungkin para penjahat-penjahat yang kalau keluar masuk suatu negara akan berbahaya, maka kami perlu gambar. Itu biar pemerintah yang mengurusi ijtihad mereka dan hujah mereka di hadapan Allah. Adapun kita tidak berdosa insya Allah dalam masalah ini, karena kita sekedar dipaksa. Dan inilah fikih yang benar terkait dengan masalah ini, sebagaimana inilah fikih yang dirojihkan oleh para ulama terkait dengan masalah umrah. Mereka khilaf terkait dengan umrah yang pada kali kedua, yang kali pertama, apakah dia wajibah atau mustahabah. Jumhur mengatakan mustahabah. Itu kali pertama, apalagi kali kedua, kali ketiga dan sebagainya. Tetapi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya umrah menjadi tidak disyariatkan sama sekali, karena
karena pemerintah menetapkan adanya gambar makhluk bernyawa itu, adanya potret, adanya paspor dan sebagainya. Tetap umroh itu disunahkan, digalakkan, menjalankan hadis-hadis Nabi. Hanya saja potretnya itu yang memikul dosa adalah orang yang mewajibkannya, yang memaksakannya, yaitu pemerintah. Tanggung jawabnya besar. Baik, inilah jawabannya. Maka kita tidak memikul dosa insya Allah karena kita sekedar dipaksa dan kita tidak ridho juga dengan cara seperti itu. Nah, biar pemerintah yang mengurusi hujah mereka di hadapan Allah nantinya. Adapun terkait dengan pemerintah itu tidak mengeluarkan visa pelajar dan sebagainya, ini adalah masalah politik antar pemerintah dan sebagainya, dan boleh jadi karena pengaruh orang-orang Syiah atau pengaruh-pengaruh orang-orang Sufi barangkali, sehingga yang ke Hadramaut, ke Tarim, yaitu ke para sufi-sufi yang lain, ke para sufi itu dipermudah, sementara untuk ke Ahlus Sunnah dipersulit. Ini bukan dosa kita kalau kita berusaha menjalankan kewajiban tadi, kewajiban untuk menuntut ilmu sekuat tenaga tadi, dan juga minimalnya adalah sunnah muakkadah tadi, belajar ke para ulama. Kita berusaha sekuat tenaga mencari jalan yang dimampui. Baik. Maka dosanya dipikul oleh yang menghalang. Bukan kemudian dikatakan kita maksiat kepada pemerintah, kita durhaka karena pemerintah tidak mengizinkan, tapi kita tetap melakukan. Pemerintah tidak mengizinkan apa? Tidak mengizinkan amal syar'i, pemerintahnya yang berdosa, bukan kita yang berdosa. Dan juga ketahuilah, wahai orang yang entah engkau sudah pergi ke Yaman atau belum, ini kita ucapkan ke sebagian Hizbiyun itu, bahwasanya setelah kami di sana, pemerintah tahu, pemerintah Yaman, pemerintah Indonesia tahu, pemerintah Yaman pun tahu, dan terkadang utusan dari kedutaan Indonesia itu datang berkunjung, tahu, tidak kemudian kalian melanggar syariat, kalian melanggar undang-undang, kalian wajib dibuang atau dipulangkan. Tidak, mereka tahu dan mereka memberikan bantuan. Mereka sudah sampai di sana, mereka akan meminta data-data dan sebagainya untuk dilaporkan ke pemerintah, dan pemerintah di Indonesia tidak kemudian memaksa untuk dipulangkan dan sebagainya. Tak ada itu, alhamdulillah, selama ini, selama anak di sana dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun di atas kertas istilahnya yaitu kita dilarang karena mungkin tekanan orang Syiah atau orang sufi-sufi itu, kita Ahlus Sunnah dilarang untuk mendapatkan visa resmi, tetapi pemerintah kenyataannya setelah kita memang sudah sampai di sana dengan perjuangan kita dan pemerintah tahu, tidaklah kemudian kita dipulangkan dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.